tentang fotografi dan tentang fotografer Arbain Rambe. Saya Wimar Witular. Dulu orang pakai kamera yang mekanik, sekarang pakai digital. Jadi dulu nyimpennya juga susah, sekarang lebih gampang. Tapi Anda pasti masih menyimpan foto-foto yang print itu. Saya punya, jadi di samping disimpan di kantor saya di Kompas, saya juga punya klise-klise yang saya simpan pribadi, saya anggap penting. Dan karena saya berantakan, jadi kadang-kadang malah nyelip nggak tahu kemana. Saya sendiri punya. Supaya nggak rusak sekian tahun? Disimpan kering. Praktis, saya pengen tahu loh. Ya, kering dan gelap. Jadi saya bungkus plastik-plastik warna hitam. Itu pun tidak banyak menolong karena menyangkut mutu yang nyuci. Yang nyuci kalau obatnya benar, itu film itu panjang. Tapi kebanyakan kalau nyuci katakan di kota-kota kecil di pedalaman Jawa misalkan, itu obatnya mungkin udah di korting atau di diskon. Jadi kadang-kadang lengket sama plastiknya, kadang-kadang warnanya pudar dan sebagainya. Itu sayangnya di era film. Banyak kerja pakai slide. Saya pakai slide hanya untuk proyek pribadi karena basically untuk Kompas kita semua pakai negatif. Karena slide prosesnya lebih repot. Tapi kalau majalah besar seperti National Geographic atau Life memang slide. Dia bukan harian, Pak. Kalau harian tidak terkejar. Harian tidak bisa tidak ya? Terkejar. Kalau sekarang lah, sekarang real nih. Saya punya foto, untuk Anda nggak kedengaran banyak, untuk saya lumayan lah. Ada foto 1000 buah dari teman-teman saya gitu ya. Disimpannya pakai apa? 1000 buah dalam bentuk sudah print atau masih negatif? Enggak, maksudnya 1000 digital foto. Ya, pakai DVD mungkin masih bisa kalau 1000 buah. Tidak pakai cloud computing ya? Nggak pakai. Saya pakai hard disk. Online. Oh, pakai hard disk? Pakai hard disk ya. Masih paling aman? Hard disk saya perbarui tiap 4 tahun. Tiap 4 tahun saya ganti hard disk baru. Kalau hard disk yang portable yang saya bawa, Pak, tiap 2 tahun saya ganti. Terus kalau carinya susah nggak tuh? Retrievalnya? Saya punya software yang bisa meretrieve dengan keyword yang ada di dalam badan foto tersebut. Jadi biasanya saya masukkan keyword kalau memang keywordnya di judul foto. Jadi Anda bisa saya suntikkan dalam foto, ada softwarenya. Oh. Jadi tidak tampak di luar, tapi dengan suntik. Ya, IPTC standar internasionalnya namanya IPTC internasional. Enak, di luar acaranya perlu tuh keyword itu supaya kita bisa tetap cepat ya. Menurut Anda mutu dari Anda sendiri lambat laun menjadi fotografer profesional, tapi banyak orang yang terus-terusan amatir terus karena punya kerjaan lain ya. Menurut Anda mutu dari fotografi amatir di tahun 70-an dan sekarang itu berkembang nggak? Mari kita ngomong amatir sekarang, Pak. Oke. Dalam lomba apapun, kalau kelas profesional dan kelas amatir, yang lebih bagus, jauh lebih bagus kelas amatir. Kenapa? Karena profesionalnya bagus nggak mau ikut lomba. Oh, gitu. Jadi begitu ya. kebanyakan begitu. Jadi yang ikut kelas di bagian kelas profesional, biasanya profesionalnya ya yang masih ya karena dapat uang dari fotografi saja, bukan. Tapi yang amatir, mereka karena cinta, mereka ekspor dengan dalam dan mereka jauh lebih bagus daripada yang kaum yang disebut belum tentu fotograf amatir itu tidak bisa bikin foto yang bagus gitu. Untuk event-event yang hanya bisa pro seperti acara di istana, jelas amatir nggak mungkin. Terus ada kalau pokoknya di mana event amatir dan pro bisa bertemu, amatir biasanya jauh lebih bagus. Begitu ya? Karena mereka selalu ingin belajar. Anda sendiri berkecimpung juga dalam mengajar, mendidik, menunjukkan teknik-teknik. Apa yang paling Anda sorot? Subjeknya, tekniknya, ya tentu semuanya. Tapi menurut Anda kalau saya fotograf amatir dan ingin lebih bagus fotonya, apa yang harus perhatikan? Dulu zaman film, orang masih sibuk dengan menghasilkan gambar yang jadi. Yeah. Itu diorama, speed dan sebagainya. Sekarang dengan digital, itu adalah hal masa lalu. Menghasilkan otomatis, kita pasti jadi gambar. Sekarang kita lebih berfokus pada bagaimana menghasilkan foto yang bagus. Dan orang selalu bertanya, bagus itu apa? Saya bertanya, Pak, gimana supaya foto saya jadi bagus? Nah, menurut kamu bagus seperti apa? Dia harus menunjukkan bagus yang menurut dia seperti apa. Dari situ kita bisa memulai. Kalau dia sendiri nggak tahu bagus seperti apa, susah untuk membentuk dia karena kita tidak maunya apa. Fotografi cabangnya banyak sekali. Dan yang bagus menurut dia itu belum tentu bagus menurut orang lain barangkali. Betul. Justru kalau seseorang ingin mengembangkan kemampuan fotografinya, dia harus tahu arahnya dia mau kemana. Dia tidak bisa lepas saja, saya ingin berkembang. Dia harus tahu arahnya mana. Dia sendiri harus menentukan. Apa kesalahan paling umum yang dilakukan fotograf amatir? Dia akan paling umum adalah membeli kamera semahal-mahalnya, terus merasa bahwa kalau gambarnya tajam dan warnanya bagus sudah bagus. Padahal ketajaman tidak mutlak. Mutlak. Nah, itu adalah masalah teknis adalah mendukung. Bisa kalau lebih bagus kenapa tidak? Tetapi bagusnya sebuah foto adalah apakah foto itu sesuai dengan yang ditargetkan. Jadi kalau target itu pas foto ya bagusnya cukup begitu, ya kan? Iya. Tidak untuk bisa untuk hiasan dinding. Ya, tidak bisa untuk hiasan dinding. Kalau targetnya foto itu untuk fashion, foto fashion, harus menunjukkan bahwa pakaian itu nyaman dan bagus.
perkara lain-lainnya itu jadi lain. Jadi tiap foto targetnya ada. Dan bagus adalah kalau foto itu sesuai dengan targetnya. Waktu Anda mahasiswa di ITB, lulus kemudian milih karier fotografi. Orang lain juga ada barangkali yang ingin jadi fotografer tapi terus gagal, terus dia jualan kue misalnya. Menurut Anda tingkat sukses orang yang ingin jadi fotografer itu tinggi atau fotografi itu profesi yang harusnya dijiwai ya, bukan profesi yang ditekuni untuk cari uang. Jadi Mas Darwis itu pilot. Dia sekolahnya pilot ya, Mas Darwis. Ferry Adianto itu ekonom seperti itu misalkan. Jadi akhirnya banyak orang jadi fotografer karena menemukan jiwaku ternyata di situ. Jadi dia melakukan sesuatu tidak terpaksa. Kalau orang melakukan sesuatu karena saya harus dapat sekian, itu akan banyak stres. Saya katakanlah ya kebetulan saya dapat gaji tetap ya, tetapi intinya bahwa kalau saya pun kerja sebagai profesional fotografer yang menggaji diri sendiri, manakala saya nggak dapat penghasilan, saya tetap bisa enjoy melakukannya karena saya menyukainya. Sekarang kan banyak tentunya program pendidikan belajar fotografi baik di sekolah fotografi maupun sebagai bagian dari suatu program pendidikan umum ya. Apa itu sekarang menjadi semakin perlu dengan persaingan yang ketat atau tetap faktor persaingan itu ada di luar pendidikan? Jangan dijawab dulu sebab saya mau break dulu, masuk ke dalam segmen berikut Wimar Show.